ini aku akan bahas tentang gimana sih teman-teman caranya biar bisa memperoleh informasi tentang buku paduan atau buku pedoman selama kuliah di Fakultas Teknologi Pertanian nih. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar selalu dapat informasi dari video-videoku selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya sebelum pandemi ini terutama, namanya buku pedoman itu selalu dicetak dan diberikan kepada mahasiswa baru nih. Jadi kalau misalnya nih aku mahasiswa baru, terus udah itu nanti daftar ulang nih. Nah, saat daftar ulang kita tuh akan dapat buku pedoman, bukan pas daftar ulang deh, nanti pas ospek. Jadi ospek universitas nanti akan dapat buku pedoman untuk buku pedoman mahasiswa untuk Universitas Brawijaya. Terus nanti saat ospek fakultas nanti dapat lagi buku pedoman untuk mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian dan kayak gitu terus ya. Nah, dan itu setiap tahun diperbaharui terus dan diperbaharui terus. Tapi kemudian sekitar tahun 2018 kalau nggak salah ya. Jadi wakil dekan 1 dari Fakultas Teknologi Pertanian waktu itu tuh nanya, kalian mau dikasih buku pedoman dibaca nggak sih? Terus kita kayak ngerasa, kita nggak baca deh. Terus udah itu akhirnya beliau merencanakan gimana kalau misalnya mulai sekarang buku pedoman nggak usah dikasih aja. Kita cetak secara online, terus udah itu kalian bisa mendownload sendiri. Nah, sebenarnya buku pedoman tersebut bisa didownload secara real time di siam.ub.ac.id. Nah, tapi itu kan kalau misalnya kita udah menjadi mahasiswa nih, at least kita sudah diterima di kampus tersebut, terus udah itu kita punya nama sama NIM, terus udah itu kita input nama sama NIM-nya tersebut ke siam.ub.ac.id. Tapi kalau misalnya kamu saat ini siswa SMA nih, terus di kelas 3 SMA, dan ngerasa aku tuh pengen nih masuk ke Fakultas Teknologi Pertanian, tapi kan aku nggak mau tiba-tiba daftar tanpa tahu nih fakultasnya kayak gimana. Aku kan pengen memperoleh informasi tersebut, pengen tahu nanti selama kuliah itu mata kuliahnya apa aja sih? Kira-kira aku kuliah berapa lama sih? Ada laboratorium apa aja sih? Terus nanti biaya kuliahnya kayak gimana? Daftarnya kayak gimana? Dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya buku pedomannya bisa teman-teman akses di website tp.ub.ac.id. Dan ini tuh bisa diakses oleh semua kalangan tanpa kamu perlu menjadi mahasiswa baru dulu. Nah, ini aku akan langsung jelaskan. Jadi aku akan share screen sehingga teman-teman bisa tahu tahap-tahapnya gimana untuk mengakses dan mendownload buku pedoman tersebut. Teman-teman bisa klik tp.ub.ac.id. Kemudian masuk ke bagian akademik, habis itu education guidelines. Nah, di sini ada 2 pilihan, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, di sini untuk yang bahasa Indonesia, ini buku pedomannya diperbaharui ya, ini per 2021-2022. Nah, ini ada daftar isinya. Teman-teman kalau misalnya butuh langsung yang bagian mana, nah bisa langsung ke nomor halaman tersebut. Tapi kalau misalnya enggak dan mulai satu persatu, ya silahkan kita akan scroll di video ini satu persatu halamannya, mulai dari profil Universitas Brawijaya sampai ke bawah. Nah, ini profil dan kemudian gambaran kurikulum, dan ini semua jurusan ada ya. Ini jurusan teknologi hasil pertanian dan dijelaskan mulai dari S1-nya, S2-nya sampai ke S3-nya. Kemudian jurusan keteknikan pertanian. Selanjutnya juga ada jurusan teknologi industri pertanian. Di sini juga dijelaskan S1, S2 hingga S3. Lalu ada kurikulum merdeka. Setelah itu juga di sini termasuk dijelaskan bidang keahlian dosen, mulai dari dosen teknologi hasil pertanian atau THP, dosen jurusan keteknikan pertanian atau TEP, dan juga dosen jurusan teknologi industri pertanian atau TIP. Nah, kemudian di sini juga ada prosedur pendaftaran sistem seleksi persyaratan mahasiswa dalam negeri. Nah, ini sebenarnya ada yang SNMPTN, SBMPTN, terus juga ada SMUB atau Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya ya. Kemudian setelah itu juga ada untuk ketentuan khususnya di UB kalau untuk yang bidik misi. Setelah itu juga untuk program pascasarjana. Jadi tadi yang awal itu seleksi untuk mahasiswa S1, kemudian ini yang pascasarjana. Setelah itu juga untuk yang program fast track ada. Kalau misalnya teman-teman tertarik fast track, informasinya sudah teman-teman bisa peroleh secara lengkap di sini ya. Kemudian ada juga kelas karyawan. Dan terakhir itu ada program PMDSU. Jadi teman-teman yang habis lulus S1 mau lanjut S2 plus S3 dalam waktu 4 tahun, ini informasinya. Untuk yang Fakultas Teknologi Pertanian aja ya. Terus ini ada prosedur pendaftarannya, termasuk juga biaya pendaftaran dan perkuliahan. Nah, ini sebenarnya bisa
Ini meskipun estimasi ya, tapi setidaknya teman-teman udah punya gambaran. Jadi kalau misalnya program sarjana itu biayanya berapa, terus juga kalau misalnya masuk lewat jalur mandiri itu biayanya berapa, kita di sini bisa lihat ya, kalau misalnya masuk lewat jalur mandiri, biayanya akan lebih mahal dibandingkan kita ngambil SBMPTN seperti biasa. Di sini juga ada biaya masuk dan biaya kuliah untuk mahasiswa asing atau mahasiswa internasional. Selanjutnya untuk program pascasarjana. Jadi biaya kuliah untuk pascasarjana sedikit berbeda dari yang untuk sarjana. Dan juga di sini ada juga informasi beasiswa untuk mahasiswa asing. Lalu selanjutnya ada informasi tentang fasilitas kampus itu apa aja. Dan menurutku ini juga penting sih, karena dulu aku nggak tahu fasilitas kampus itu ada apa aja. Datang ke sana juga bingung, ini pintu masuk di mana, pintu keluar di mana. Kemudian di sini juga ada informasi tentang asrama dan pondokan yang disediakan oleh Universitas Brawijaya. Terakhir ada informasi tentang transportasi. Ini tuh lengkap banget, mulai dari teman-teman turun dari bandara, terus udah itu naik taksi apa sampai bisa datang ke UB. Ini udah jelas semua di sini, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Sebenarnya kalau udah dapat buku pedoman ini, datang ke Malang itu nggak perlu khawatir mau kemana ya, apalagi kalau misalnya ke Malang sendirian. Nah, informasinya sudah ada di sini semua. Terus terakhir juga ada FAQ. Nah, bagi teman-teman kalau pengen download seperti itu ya tutorialnya. Terus udah itu juga aku udah tulis linknya di caption di bawah ini. Jadi kalau teman-teman mau download link websitenya apa, udah aku tulis di bawah sini. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain bisa tanya di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.